semuanya yang berpotensi adanya sengketa itu kita rangkum ceritanya di dalam buku ini. Terutama yang paling banyak mungkin berpotensi terjadinya sengketa adalah di masa pencalonan tentunya, masa tahapan pencalonan ya. Di sini juga dituliskan banyak terkait dengan upaya baik itu pencegahan secara lisan atau secara tertulis melalui himbauan, saran perbaikan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya di Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Jepara. Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Bawaslu, hari ini adalah hari ke-12 kita berpuasa ya di bulan puasa Ramadan tahun 2025 tahun ini. Itu artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gimana? Puasanya lancar tidak? Atau ada yang bolong-bolong karena tidak tahan dengan enaknya es cendol? Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan juga kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Sobat Bawaslu, sambil menunggu beduk maghrib, kita akan ngabuburit pengawasan bersama Bawaslu Kabupaten Jepara. Dan kali ini tema kita adalah tentang peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu dengan melalui bedah buku Polisi Peradilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Agak berat ya sebenarnya tugas saya sore hari ini karena temanya sepertinya agak sedikit serius. Namun Sobat Bawaslu tenang saja, sudah hadir bersama saya anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Beliau adalah koordinator divisi hukum dan juga penyelesaian sengketa. Beliau adalah Bapak Saiful Habib STHI. Halo Bapak. Halo. Baik. Puasa lancar? Alhamdulillah. Lancar. Bolong berapa kali Bapak? Alhamdulillah, rencana belum ada bolongnya. Rencana belum ada bolongnya. Semoga lancar sampai akhir kita merayakan Idul Fitri dengan bahagia. Amin. Nah, Pak Habib, hari ini kan kita akan membahas tentang peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa dengan kita akan membedah buku Polisi Peradilan Bawaslu. Pak Habib, buku tentang apa sih Pak ini Pak? Baik. Terima kasih Mbak Nurul dan juga Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sore ini kita membincang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pemilu maupun pemilihan bagaimana disampaikan oleh Mbak Nurul tadi saat opening. Terlebih nanti kita juga membahas terkait buku ini ya Mbak Nurul ya. Jadi memang buku Polisi Peradilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ini merupakan salah satu agenda atau tugas yang harus kami selesaikan terkait dengan penyusunan buku, yaitu yang diberi tugas oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tentunya. Sebagaimana arahan dari Provinsi Jawa Tengah, tugas-tugas atau kerja-kerja pengawasan kita khususnya di divisi penyelesaian sengketa perlu untuk didokumentasikan, perlu untuk dijadikan salah satu karya, yaitu dalam bentuk sebuah buku sehingga nanti bisa disampaikan kepada masyarakat umum seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak, buku ini yang sudah ditulis oleh Bapak Habib dan kawan-kawan, karena tertulis di sini penulisnya adalah Pak Habib kawan-kawan. Nah, buku ini bergenre apa Pak? Jadi buku ini lebih bergenre ilmiah, tapi yang ada genrenya naratif. Jadi naratif yang ilmiah. Jadi di sini itu lebih semacam, kalau memoir itu ini seperti memoir, cuman kalau memoir itu kan lebih banyak ke mungkin ke unsur-unsur dokumentasinya, dokumentasian. Kalau ini itu lebih banyak terkait naratif non fiksi, di mana cerita-cerita kejadian ataupun mungkin upaya-upaya kinerja-kinerja teman-teman yang telah dilaksanakan dalam bentuk atau dalam usahanya dalam membendung sengketa. Oh, berarti pencegahan yang dilakukan ya, teman-teman betul. dikodifikasi menjadi buku ini Jadi gitu ya Pak. buku. Oh, terus gimana Pak setting dan kapan buku ini
dilaksanakan, Pak? Buku ini itu lebih kami khususkan settingnya memang untuk di Kabupaten Jepara, khususnya keseluruhan dari mulai tahapan awal sampai tahapan pemilu akhir, di mana itu semuanya yang berpotensi adanya sengketa itu kita rangkum ceritanya di dalam buku ini. Terutama yang paling banyak mungkin berpotensi terjadinya sengketa adalah di masa pencalonan, tentunya masa tahapan pencalonan. Disitulah di sini juga dituliskan banyak terkait dengan upaya baik itu pencegahan secara lisan atau secara tertulis melalui imbauan, saran perbaikan dan lain-lain. Kalau boleh tahu, Pak, buku ini ditujukan untuk siapa? Jadi sebagaimana spirit awal kita dan juga instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkenaan dengan mengupayakan dengan salah satu metode untuk menyampaikan hasil kerja-kerja pengawasan kita semua, maka dari itu buku ini sebenarnya kita dedikasikan atau kita tujukan untuk warga masyarakat Jepara pada khususnya, tapi tentunya untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, karena kami yakin di beberapa daerah itu pasti berbeda dengan keadaan atau kondisi yang ada di Kabupaten Jepara. Habib, kembali lagi di buku Kuasi Peradilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Setelah Pak Habib dan teman-teman menulis buku ini, bagaimana perasaan Bapak? Ya, tentunya kami selaku jajaran Bawaslu Kabupaten Jepara merasa bersyukur karena memang sebaik apapun karya itu adalah karya yang sudah jadi. Yes. Ya. Kalau nggak jadi berarti nggak baik gitu ya, Pak? Ya, baik ya. Tentunya ini memang menjadi suatu kebanggaan dan juga suatu apa ya istilahnya hal yang perlu kita syukuri bagi jajaran kita, karena memang dari awal itu mungkin kita sedikit flashback ya Mbak, cerita terkait penyusunan ini. Dari awal itu memang dalam penyusunan buku ini tuh kita mengalami beberapa hambatan ya. Tentunya itu suatu hal yang wajar bagi kami. Cuman memang hal demikian itu senantiasa menghampiri kita ketika menyusun suatu karya ilmiah, baik itu buku, novel dan lain sebagainya. Salah satu hambatannya adalah buku ini dari awal memang kami tujukan untuk masyarakat Jepara, sehingga dalam penyusunannya itu tidak serta-merta saya sendiri yang membuatnya, tapi saya selaku Koordif Hukum Penyelesaian Sengketa, saya ingin membagi dengan beberapa jajaran teman-teman yang membidangi divisi lain. Sebagaimana kami sebutkan, ada Pak Ketua, Pak Susiantoko yang ikut juga menyusun buku ini, ada Mas Solikin, ada Mbak Nurul juga selaku divisi pencegahan, ada Mbak Heni di Humas, ada Mas Ansori di bagian keuangan, dan juga ada Mbak Leli tentunya staf atau bagian divisi penyelesaian sengketa. Jadi justru dengan mungkin ditulis banyak orang itu awalnya kan dikira mudah, karena ditulis banyak orang nanti kita tinggal merangkumnya menjadi sebuah karya buku yang bisa kita baca secara runtut. Ternyata tantangannya malah di situ, karena disusun oleh banyak orang ini, sehingga kita harus merapikan lagi, membuat sehingga menjadi satu aliran yang utuh. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Dan mungkin sebelum ini launching atau sebelum ini kita rilis, kita cetak, itu kita sudah membuatnya itu, ini tuh yang versi ketiga. Versi pertama itu masih sangat ya tidak relevan ya, masih belum layak, belum layak kita sharingkan keluar. Kemudian versi kedua kita komunikasikan dengan provinsi juga, arahan dari provinsi ini juga belum masuk, sehingga ini masuk ke seri ketiga ya. Seri ketiga ini baru sudah bisa untuk di launching, dan mungkin teman-teman juga nanti
akan menemukan apa ya istilahnya, kalau mungkin masih menemukan typo atau mungkin ada yang ini kok kalimat ini yang tadi sudah ada di sana ya, itu mungkin juga menjadi bahan koreksi bagi kami, karena kalaupun nanti ada yang teman-teman ada yang bisa menyampaikan kepada kami, tentunya kami sangat berterima kasih, karena itu akan menjadi bahan evaluasi untuk buku ini selanjutnya seperti itu. Terkait dengan ini Pak, perbandingan buku yang sudah terbit ini adalah buku ketiga dari 1, 2 yang belum layak, akhirnya layaklah terbitlah Bawaslu Peradilan. Nah, perbedaannya apa Pak dengan buku-buku yang lainnya? Mesti ada buku-buku sejenisnya. Diketahui bahwa di kabupaten lain juga ada menerbitkan buku yang seperti ini. Benar sekali Mbak Nurul. Jadi seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasannya salah satu tujuan penulisan buku terkait dengan penyelesaian sengketa ini adalah pemenuhan tugas dari Bawaslu Provinsi terkait penulisan buku kinerja divisi sengketa. Tentunya di 35 kabupaten di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah ini juga ada buku sejenis ini. Betul. Dengan berbagai varian judul yang berbeda-beda lah. Yeah. Nah, namun di sini di Bawaslu Kabupaten Jepara letak perbedaannya adalah di penegasan kita atau penebalan pencatatan kita terkait dengan kuasi peradilan. Kuasi peradilan sebenarnya apa sih? Kuasi peradilan adalah kewenangan melakukan suatu peradilan di luar pengadilan. Jadi Bawaslu itu memiliki kewenangan sebagaimana pengadilan, baik itu memutuskan suatu perkara, namun Bawaslu itu di luar dari pengadilan tersebut. Jadi Bawaslu memiliki kekuasaan untuk melakukan sistem peradilannya sendiri dalam menangani penyelesaian sengketa pemilu gitu ya Pak. Nah, kalau kira-kira Pak Habib ini akan merekomendasikan tidak buku ini untuk dibaca? Ya, tentunya Mbak Nurul dan Ya. Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, saya sangat merekomendasikan untuk teman-teman dapat membaca buku ini, di mana di samping teman-teman bisa mengetahui posisi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa itu di mana, seperti apa. Teman-teman juga bisa membaca beberapa langkah, beberapa teknis penyelesaian sengketa yang ada di dalamnya, kemudian beberapa langkah bagaimana cara untuk membendung penyelesaian sengketa. Karena sebagaimana diketahui Mbak Nurul, di Kabupaten Jepara lah pada umumnya, di Bawaslu Kabupaten Jepara ini kita kemarin tidak menangani atau tidak ada sengketa sama sekali. Apa sih triknya gitu ya Pak? Itu ada di sini ada gitu di ya Pak? sini ya. Jadi teman-teman Sobat Bawaslu bisa membaca di sini. Kalau di Bawaslu tidak ada gitu. Apa sih yang dibuat Bawaslu kok sampai nggak ada sengketa? Ada sengketa gitu ya, Pak? seperti itu. Nah, Pak Habib, ada beberapa pertanyaan yang sebelum saya tutup nantinya. Ini ada ini Pak, mengenai kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu itu sendiri? Baik, berkaitan dengan penyelesaian sengketa, itu memang Bawaslu memiliki kewenangan. Tentunya diatur dalam Undang-Undang Pemilu di pasal 466. Di situ juga diterangkan salah satu tugas Bawaslu adalah untuk menyelesaikan sengketa, di mana undang-undang tersebut juga dilanjutkan dengan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, di mana di situ dijelaskan mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa khusus pemilu. Baik, jadi untuk di Bawaslu sendiri itu sebenarnya berkaitan sengketa, kita membahas sengketa dulu. Sengketa di pemilihan atau pemilu sendiri itu sebenarnya bisa diselesaikan di Bawaslu satu. Kemudian yang kedua bisa diselesaikan di PT-UN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Kemudian yang ketiga bisa diselesaikan di MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya ini berbeda-beda sengketa apa dulu seperti itu. Untuk yang di Bawaslu diselesaikan di Bawaslu itu bisa sengketa yang berupa sengketa proses pemilu.
Jadi sengketa yang terjadi selama proses pemilu, tahapan pemilu dari awal sampai sebelum ditetapkan, ya, itu selama proses pemilu itu sengketa proses. Sengketa proses sendiri itu ada dua, sengketa antar peserta pemilu, kemudian yang kedua adalah sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Di sini bisa dikatakan dengan KPU, penyelenggara pemilu. Nah, sekalian saya jabarkan ya Mbak Nuril, agar teman-teman sobat Bawaslu semua dapat memiliki pemahaman yang komprehensif. Kalaupun nanti ada kesempatan juga silakan membaca buku kita, di dalamnya sudah dijelaskan juga. Jadi nanti berkaitan dengan sengketa antar peserta pemilu itu adalah sengketa yang mana terjadi antar satu peserta dengan peserta yang lain. Kalau kita coba memberi contoh ketika pelaksanaan pemilu, di mana di pemilu legislatif mungkin itu kan kemarin pengalamannya kan di beberapa kota, di Jepara juga kan banyak baliho-baliho yang terpasang di sepanjang jalan. Ya, di situ salah satu yang menjadi objek rawan sengketa pemasangan baliho itu, di mana antar peserta biasanya ada juga karena mungkin selama ini yang memasang mungkin karena tim ses atau mungkin pihak ketiga pemasangannya, jadi ada yang saling menutupi atau saling menumpuk ya. Kemudian kalau nggak seperti itu mungkin ada yang satu memasang, yang satunya digeser atau mungkin dihadapkan terbalik atau seperti apa ya. Disinilah nanti menjadi objek sengketa antar peserta itu. Di samping baliho juga mungkin nanti terkait dengan pembagian jadwal kampanye, itu juga nanti bisa menjadi sengketa antar peserta, bukan sengketa, objek sengketa, karena memang khususnya di masa kampanye ini sangat krusial sengketa itu. Kembali lagi ke PSAP atau mungkin penyelesaian sengketa antar peserta pemilu ini, penyelesaiannya nanti dengan metode atau proses penyelesaian acara cepat. Jadi ketika sobat Bawaslu atau teman-teman peserta pemilu merasa haknya ada yang dirampas, atau mungkin ada yang merasa haknya dia memasang itu atau memasang baliho itu merasa dihilangkan oleh peserta pemilu lain, itu dapat lapor ke Bawaslu dan nanti kita selesaikan secara cepat. Saat itu juga kalau di Perbawaslu 9 tahun 2022 untuk PSAP itu instruksinya adalah diselesaikan hari itu juga, Mbak Nurul. Jadi kalau ada persoalan dan penyelesaiannya tidak harus laporannya atau mungkin untuk teman-teman peserta pemilu untuk lapornya tidak harus ke Bawaslu Kabupaten, itu bisa diselesaikan di Panwaslu Kecamatan. Berarti kecamatan juga memiliki kewenangan yang sama ya Pak? Dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Kalau antar peserta ini memang karena diharapkan cepat, jadi kalau kita misalnya menemukan sengketa itu terjadi, kalau Jepara ada kepulauan ya, di salah satu kepulauan di Karimun Jawa, itu kalau menunggu Bawaslu Kabupaten itu kan lama. Nggak jadi hari itu juga ya, Pak, bisa hari itu juga, sehingga salah satu mekanisme yang bisa dilakukan di penyelesaian sengketa antar peserta pemilu adalah memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa, tentunya melalui jalur koordinatif, tetap dengan komunikasi dengan Bawaslu. Ya. Nah Pak, terkait dengan hal itu Pak, Bawaslu pastinya memberikan pembelajaran untuk Panwaslu yang ada di Kabupaten Jepara. Berjumlah ada 16 kecamatan ya Pak di Kabupaten Jepara. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara agar Panwaslu kecamatan itu dapat berperan aktif dan melaksanakan tugasnya dalam kewenangan proses penyelesaian sengketa pemilu ini Pak? Dengan cara ada bikin video atau gimana gitu Pak? Iya. Jadi pertama langkah kami tentunya sebagai
sebagaimana arahan Ya. dari provinsi maupun RI, dari Bawaslu RI itu juga kita diminta untuk membuat rapat koordinasi atau mungkin semacam itu Mbak, simulasi untuk pelaksanaan bagaimana tata cara penanganan ketika ada sengketa antar peserta. Di samping itu juga kemarin waktu pemilu kita juga meminta untuk setiap kecamatan membuat video simulasi ya. Karena kalau sudah setelah kami beri materi saat rapat koordinasi, kemudian kami minta untuk setiap kecamatan membuat simulasi Praktek langsung gitu ya Pak. Jadi teman-teman kecamatan di situ kami dari 16 video itu baik semua Mbak. Baik Kami semua. melihat teman-teman juga sudah mulai bisa istilahnya membuat bagaimana situasi ketika itu terjadi sengketa, Dapat menggambarkan secara ya. menyeluruh, mendeskripsikan secara menyeluruh. Nah itulah, meskipun mungkin dirasa simulasi ya, tapi teman-teman pada akhirnya merasakan Iya. manfaat dari pembuatan simulasi itu. Setidaknya kan mereka memiliki gambaran. Iya. Oh ternyata seperti ini. Oh ternyata harus koordinasi dengan Bawaslu. Ternyata langkah-langkahnya seperti ini ya. Itu Mbak Nurul. Itu yang pertama, Iya. untuk yang bisa diselesaikan di Bawaslu. Iya. Kemudian sengketa proses yang kedua adalah sengketa antara peserta dengan penyelenggara dalam ini di KPU. Contohnya di sini kita bicara objek yang bisa disengketakan oleh peserta dengan penyelenggara itu apa saja. Objeknya satu, surat keputusan KPU. Surat keputusan KPU bisa itu keputusan SK KPU berkaitan dengan Hasil itu calon tetap, penetapan calon. Ya. Bisa juga nanti berkaitan dengan di samping calon juga nanti berkaitan dengan mungkin jadwal protes terkait jadwal kampanye atau apa. Karena ini objeknya bisa SK, bisa BA, berita acara yang diterbitkan oleh KPU, bisa juga kalau di pemilihan tadi tanda terima. Tanda terima. Kalau di pemilihan kemarin itu ada tanda terima juga bisa dijadikan objek sengketa. Karena kita kan di lapangan harus selalu siap ya teman-teman sobat Bawaslu ya. Kita nggak tahu mungkin celah mana yang bisa dijadikan sebagai objek sengketa, sehingga beberapa objek tadi kami sampaikan. Entah nanti peserta pemilu nanti menggugatnya di celah yang bagian mana seperti itu. Nah ini bisa terjadi, dan bagaimana proses penyelesaiannya? Proses penyelesaiannya ini ada yang namanya mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu atau penyelesaian sengketa proses antar peserta dengan penyelenggara PSPP. Di mana di situ nanti itu Mbak Nurul itu ada nanti yang namanya mediasi atau musyawarah. Mediasi, musyawarah tertutup lah kalau dulu itu namanya. Nah, musyawarah tertutup ini kami dari Bawaslu itu menjadi seorang mediator. Menjadi seorang yang nantinya mungkin melalui musyawarah tertutup itu bisa ditemukan win-win solution lah antara peserta pemilu dengan penyelenggara KPU. Kalaupun nanti dari proses musyawarah tertutup itu tidak terjadi atau tidak temukan kesepakatan, proses selanjutnya adalah adjudikasi atau musyawarah terbuka. Adjudikasi itu apa teman-teman? Adjudikasi itu semacam cara persidangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten tentunya. Kalau sudah PSPP ini tidak bisa kita limpahkan kewenangannya di Panwaslu Kecamatan, Mbak Nurul. Hanya di Bawaslu Kabupaten, karena ini sudah menyangkut peserta dengan penyelenggara. Kalau yang PSAP tadi bisa diselesaikan oleh teman-teman di kecamatan. Jadi untuk yang PSPP ini setelah nanti
proses musyawarah tertutup itu atau mediasi tidak berjalan atau mungkin tidak ditemukan solusi, dilaksanakan dengan adjudikasi atau musyawarah terbuka. Untuk musyawarah terbuka ini memang ada waktu 12 hari Mbak Nurul, nanti dari mulai nanti ya hampir sama dengan persidangan pada umumnya, dari mulai pembacaan permohonan, kemudian tanggapan, kemudian nanti sampai nanti keputusan. Itu ada waktu 12 hari Bawaslu dalam melaksanakan proses adjudikasi. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman sobat Bawaslu adalah sejauh mana kekuatan atau mungkin legal formal dari keputusan adjudikasi ya, seperti itu ya. Sifatnya ini kan sudah keputusan final di Bawaslu. Tapi kalau memang dari peserta pemilu atau mungkin dari penyelenggara, baik itu KPU, itu merasa keputusan yang diambil di Bawaslu ini kurang memuaskan pihak-pihak tertentu, baik itu pemohon maupun termohon, bisa juga naik ke PT UN. Jadi hasil tidak mengikat dari finalnya tidak mengikat. Kalaupun nanti teman-teman sobat Bawaslu menemukan ini kan ternyata masih digugat lanjut di PT UN. Itulah makanya di situ tadi disampaikan bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu bisa di Bawaslu, yang kedua di PT UN. Kalau di Bawaslu merasa tidak puas, misalnya ke PT UN. Kalau yang ketiga itu terkait penyelesaian di Mahkamah Konstitusi, itu yang terkait perselisihan hasil atau PHPU lah, perselisihan hasil pemilu. Kalau hasil kita sudah tidak berwenang, sudah bukan kewenangan Bawaslu lagi untuk menyelesaikan perselisihan hasil itu, namun sudah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menyelesaikan itu. Berarti banyak sekali ya Pak jenisnya yang ada juga, yaitu PSAP dan juga PSPP. Terakhir nih Pak, selain akan merekomendasikan buku ini kepada masyarakat Bawaslu, masyarakat Jepara maupun masyarakat halayak ramai ini Pak, buku ini yang menarik bisa diambil dari buku ini apa Pak? Ya, tentunya teman-teman semua sobat Bawaslu, buku ini nanti setidaknya bisa menjadi acuan kita pada atau teman-teman semua pada pemilu yang akan datang. Kemudian di samping itu, buku ini juga nanti sebagai bahan untuk teman-teman semua istilahnya memperkaya wacana atau memperkaya keilmuan terkait pengetahuan terkait kepemiluan. Karena memang tujuan kami menulis buku ini adalah sebagai bentuk atau komitmen di samping menjalankan tugas ya, karena memang sudah tugas yang harus dilaksanakan, kita juga berkomitmen untuk warga masyarakat Jepara khususnya agar dapat kaya ilmunya, agar dapat banyak wacananya terkait dengan kepemiluan. Buku ini sangat menarik dan layak untuk dibaca. Jadi sangat menarik dan sangat kompleks sekali isinya ya Pak, dari tahapan awal sampai akhir di pemilu kemarin. Ada di sini semua. Triknya apa dan bagaimana Bawaslu Kabupaten Jepara membendung adanya sengketa di Kabupaten Jepara. Nah, baik, terima kasih Pak Habib atas waktu dan kesempatannya. Sehat-sehat untuk Pak Habib dan sukses selalu di Bawaslu Kabupaten Jepara. Demikian sahabat Bawaslu, ngabuburit pengawasan kali ini yang membahas tentang polisi peradilan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya Nurul beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam awas.